Konspirasi, konten fakta, informasi, dan misteri. Kalau kamu udah dengar potongan lagu di awal tadi, kemungkinan kehidupan kamu sehari-hari gak jauh-jauh dari mantengin konten FYP TikTok. Beberapa waktu ini, lagu yang bergenre city pop berjudul Stay With Me yang dinyanyikan oleh Miki Matsubara kembali populer setelah dinyanyikan ulang oleh salah satu YouTuber asal Indonesia yang bernama Rainage, hingga berhasil memuncaki global chart Spotify dan sering digunakan untuk mengiringi konten-konten estetik di TikTok. Namun, tahukah kamu bahwa sang penyanyi memiliki nasib yang kurang beruntung di dunia musik hingga ia harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya? Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Miki Matsubara dan lagu Stay With Me, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya Vanessa, mari kita mulai konfrontasinya. Miki Matsubara sendiri lahir pada 28 November 1959 di Osaka dari salah satu keluarga terpandang, di mana sang ayah berprofesi sebagai salah satu pimpinan rumah sakit di Osaka, sedangkan ibunya merupakan seorang penyanyi jazz asal Jepang yang terkenal pada medio tahun 1970-an yang tergabung pada grup Crazy Cats. Seperti kata pepatah bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, bakat bermain musik dari Miki Matsubara mengalir dari darah sang ibu. Hal tersebut mulai terlihat ketika Miki mampu memainkan piano pada usia 3 tahun, di mana hal itu membuatnya begitu familiar dengan dunia musik, khususnya musik jazz. Di sekolah sendiri, Miki Matsubara terkenal sebagai salah satu murid yang mentereng, karena selain bakat bernyanyi yang dimilikinya, dia dikenal sebagai murid yang unggul baik secara akademis maupun non-akademis, seperti menggambar dan olahraga. Hal tersebut didukung dengan kepribadian yang menarik sehingga banyak orang yang memperhatikan dirinya. Bakat musiknya semakin terlihat saat ia menginjak usia remaja dan mulai membentuk grup bandnya yang bernama Kurei dengan aliran rock. Belum puas sampai di situ, Miki terus mengeksplor kemampuannya bermain musik. Kemudian, pada saat berada di bangku SMA, Miki Matsubara bergabung dengan Yoshinoya Band sebagai pemain keyboard. Dia mulai tampil secara reguler di sebuah cafe live house di Kyoto. Dengan bakat yang dimilikinya tersebut, baik dari segi bermusik maupun akademis, membuat Miki Matsubara mendapat berbagai tawaran dari universitas yang terkenal di Jepang. Namun, kecintaannya kepada musik membuatnya membulatkan tekad untuk mengejar mimpinya sebagai penyanyi. Akhirnya, berbekal pengalaman menjadi penyanyi, pemain keyboard, dan kenyang dengan berbagai genre musik itulah, ketika usianya menginjak 17 tahun, Miki Matsubara memutuskan hijrah sendirian ke Tokyo. Keputusan Miki sendiri terbayar lunas ketika dia berhasil ditemukan oleh pianis terkenal asal Jepang, yaitu Yuzuru Sera, yang terkagum-kagum dengan bakatnya bernyanyi sekaligus bermain piano di sebuah acara live music yang diadakan di Birdland yang berlokasi di Roppongi, Tokyo. Di bawah bimbingan Yuzuru Sera tersebutlah, akhirnya Miki Matsubara berhasil melakukan debutnya sebagai penyanyi solo pada bulan November tahun 1979. Debutnya menjadi begitu istimewa karena dilakukan pada usia 20 tahun lewat lagu Mayonaka no Door, atau dalam versi Inggris dikenal dengan Stay With Me. Ditambah lagi, melalui lagu tersebut, Miki Matsubara menjadi penyanyi yang dicap sebagai night game singer dan berhasil menggeser kultur idol dan genre J-pop yang saat itu memang sedang digandrungi oleh masyarakat Jepang. Lagu yang ditulis oleh Tokoku Miura dan diaransemen oleh Tetsuji Hayashi tersebut langsung menjadi populer dan berhasil menduduki chart lagu populer Jepang dengan urutan ke-28. Lagu yang ditulis oleh Tokoku Miura dan diaransemen oleh Tetsuji Hayashi tersebut langsung menjadi populer dan berhasil menduduki chart lagu populer Jepang dengan urutan ke-28. Jadi, jika banyak orang yang menyebutkan bahwa lagu Stay With Me baru populer dalam waktu dekat ini, maka jawabannya adalah salah besar. Karena Miki Matsubara sendiri berhasil membangkitkan genre city pop menjadi begitu populer pada medio tahun 1979 sampai 1989.
Ya, walaupun sempat hilang selama 20 tahun ya. Kepopulerannya tersebut akhirnya membuat ia semakin dikenal sebagai musisi yang berbakat, di mana ia semakin melebarkan sayapnya sebagai seorang komposer, penulis lagu, dan penyanyi lagu anime. Seperti lagu The Winner, yang digunakan sebagai opening Gundam 0083 Stardust Memory, dan lagu Pass the Dukes untuk movie Dirty Pair. Belum sampai di situ saja, Miki Matsubara memiliki karir internasional yang begitu mentereng, dengan menjadi band pengiring dari grup jazz legendaris asal Amerika, yaitu Dr. Sturt. Lalu, apakah yang membuat Miki Matsubara lewat lagu Mayonaka no Door begitu populer pada medio tahun 1979 hingga 1989? Dan menghilang pada era milenium sebelum akhirnya begitu meledak hingga sekarang? Mari kita sedikit mundur sejenak ke Jepang era 1980-an, ketika negeri matahari terbit sedang menikmati puncak pertumbuhan ekonomi 4% per tahun. Pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan berkembangnya industri kreatif dan dunia hiburan, seperti film, televisi, video game, anime, serta manga. Di saat-saat inilah, musik bergenre city pop lahir guna mengisi sekaligus penunjang utama industri hiburan Jepang pada saat itu. City pop sendiri dianggap mampu mengakomodasi hal-hal tersebut karena genre ini merupakan fusion unsur-unsur musik terkenal seperti R&B, soul, Okinawan Tropic Jazz, hingga soft rock, disco, dan pop techno. Faktor unik yang membantu reputasi genre ini menjadi populer adalah munculnya stereo set mobil. Warga perkotaan di Jepang tiba-tiba membutuhkan musik yang enak untuk didengar sepanjang menyusuri kota, guna memenuhi gaya hidup kosmopolitan mereka. Sedangkan, Miki Matsubara yang pada tahun itu resmi memulai debutnya melalui lagu Mayonaka no Door dan langsung menempati posisi 28 chart lagu populer di Jepang, berhasil menjadi representasi dari kebangkitan genre city pop di Jepang. Hubungan mutualisme musik dan pertumbuhan roda ekonomi Jepang inilah yang membuat musik city pop yang direpresentasikan lewat Miki Matsubara menjadi begitu digandrungi dan begitu populer pada saat itu. Sayangnya, seperti nasib produk-produk peradaban zaman yang lain, genre city pop yang lahir berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang dan direpresentasikan oleh Miki Matsubara juga harus menyerah karena faktor ekonomi yang menimpa Jepang pada tahun 1990. Di mana perlambatan ekonomi Jepang inilah yang membuat genre city pop kehilangan popularitasnya, yang sedari awal memang digunakan untuk menopang industri hiburan Jepang pada saat itu. Hal ini jelas berdampak pada Miki Matsubara yang merupakan hasil dari peradaban tersebut. Alhasil, selama periode 90-an awal, Miki Matsubara hanya memfokuskan karirnya untuk bekerja dalam penggarapan soundtrack-soundtrack anime serta musik untuk iklan. Seolah-olah segala kepopularitasannya menghilang begitu saja, dan hal tersebut berimbas kepada minimnya job menyanyi yang didapatkan. Puncaknya adalah pada akhir tahun 90-an, di mana Miki Matsubara secara tiba-tiba mengirimkan pesan kepada teman dan orang-orang terdekatnya, di mana dia memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan mereka tanpa alasan yang jelas, seolah-olah Miki Matsubara ingin menghindari dunia luar. Dalam pesannya tersebut, Miki Matsubara meminta untuk semua temannya, baik itu rekan bisnis ataupun berbagai rumah produksi, untuk melupakan tahun-tahun di mana dia menyanyi dan membuat musik. Dengan surutnya popularitas genre city pop itulah, akhirnya Miki Matsubara memutuskan untuk berhenti membuat musik. Kepada keluarga dekatnya sendiri, Miki Matsubara menceritakan alasan dia berhenti bermusik didasari oleh perubahan zaman yang begitu mendadak dan berimbas pada karirnya. Pelantun lagu Mayonaka no Door tersebut menyebutkan bahwa ia sudah tidak tahan dengan segala perasaan yang dirasakannya, di mana cara hidup seperti itu menyebabkan dirinya terkena penyakit kanker. Dengan mengambil jarak itulah, Miki Matsubara ingin menjauhi dunia musik dan mulai mengatur ulang kehidupannya. Dia berharap dengan menjauhi dunia musik mampu membuatnya berfokus pada pengobatan kanker serviks yang dideritanya. Sayangnya, pada tanggal 7 Oktober 2004, Miki Matsubara harus menyerah terhadap penyakit yang sudah dideritanya sejak tahun 2001 tersebut. Ia meninggal pada usia 44 tahun, di mana selama karirnya ia telah menghasilkan lebih dari 8 single dan 12 album yang benar-benar menjadi representasi dari genre city pop. Sebuah roller coaster kehidupan yang begitu haru buat Miki Matsubara, di mana segala kepopulerannya di dunia musik
harus tergulung dengan perubahan zaman. Hal tersebut diperparah saat akhir karirnya, Miki Matsubara benar-benar ingin melupakan kehidupan bermusiknya karena rasa frustasi yang ia rasakan. Untungnya, internet selalu memiliki cara yang unik dan ajaib untuk menghadirkan berbagai hal-hal yang hilang di peradaban. Setelah 20 tahun hilang, akhirnya lagu Mayona Kanodor kembali mendapatkan kepopulerannya dengan merajai global chart Spotify dan viral berkat konten-konten YouTube ataupun TikTok. Lewat lagu yang lebih dikenal dengan judul Stay With Me inilah, kita bisa mengenang sekaligus menikmati karya dari Ratu City Pop Miki Matsubara. Oke, jadi kalau denger lagu ini udah nggak kebayang konten-konten estetik TikTok lagi kan? Udah tahu kan siapa penyanyi dan judul lagunya? Buat kalian yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update konten terbaru dari kami. Akhir kata, saya Vanessa, sampai jumpa di konfrontasi lain.